Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Alia. Ya, terima kasih sudah datang ya. Jadi kita hari ini rencananya mau percakapan pra-observasi dulu ya sebelum kita melakukan supervisi akademik. Ya, kelasnya Bu Alia. Ya. Nah, kita mau tanya dulu nih Bu. Jadi kita observasinya di hari apa? Kita di hari Rabu, Tanggal berapa? tanggal 4 September 2020. Tanggal 4 September. Di kelas mana tuh? Kelas 10-1. Kelas 1 ya. Baik. Nah, nanti di pembelajaran fisika itu kita akan melakukan pembelajaran dengan tujuannya itu apa? Tujuan pembelajaran yang mau saya capai yaitu saya berharap agar anak-anak tersebut bisa dan mampu menganalisis dimensi sebuah besaran. Menganalisis dimensi ya. Ya. Jadi materinya masih materi tentang besaran dan dimensi ya, Bu ya. Ya. Nah, dari kegiatan yang dilakukan nanti itu kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Saya mau mengembangkan keterampilan analisis siswa. Karena saya rasa siswa-siswa 23 khususnya siswa 10-1 itu perlu dikembangkan keterampilan analisis. Berarti ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam analisis ya, analisis tentang dimensi ya. Dimensi. Nah, untuk mencapai itu apa strategi yang Ibu siapkan? Strategi saya mau menerapkan cooperative learning berkelompok dengan tutor teman sebaya. Oh, gitu ya. Jadi ada strategi cooperative learning ya. Jadi nanti itu mungkin ada diskusi LKPD ya. Iya, nanti anak-anak saya mau bentuk kelompok, nanti saya kasih LKPD dan saya arahkan anak-anak untuk berdiskusi berdasarkan LKPD yang sudah diberikan. Harapannya dengan diskusi anak-anak bisa meningkat kemampuan analisis dimensi. Oke, baik Bu ya. Nah, untuk pra-observasi kira-kira itu dulu ya. Nah, semoga nanti pembelajarannya berhasil ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Artinya ada waktu yang panjang untuk makan sebelum berangkat sekolah. Jadi usahakan makan siang terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah karena salah satu agar kita bisa mengerti belajar fisika adalah dengan cukupnya energi kita. Salah satunya adalah dengan makan siang. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang sudah masuk hari ini? Masuk semua? Ideal ya. Anak-anak ibu, kemarin kita belajar tentang apa? Besaran dan satuan. Benar atau betul? Masih ingat apa itu besaran? Apa itu besaran? Apa coba satu orang angkat tangannya sebutkan yang masih ingat apa itu pengertian besaran? Satu orang coba angkat tangannya. Coba ya yang di belakang. Apa itu pengertian besaran? Kakak? Segala sesuatu yang bisa diukur berdasarkan nilai dan ada faktor. Namanya siapa? Faktor Fazila. Oke, besaran adalah segala sesuatu
satu yang bisa diukur. Ada berapa jenis besaran? 3 atau 2? Berdasarkan satuannya, berdasarkan satuan ada berapa jenis besaran? 2. Yang pertama apa? Pokok. Yang kedua turunan. Berdasarkan nilai dan arah ada berapa? 3. Yang pertama apa? Vektor. Yang kedua skalar. Yang ketiga yang kita pelajari ada berapa? 2. Yaitu apa? Vektor dan tensor. Nah, ada berapa jenis besaran pokok yang anak ibu ingat? Ada berapa macam besaran vektor yang anak-anak ibu ingat? Ada berapa macam besaran pokok yang anak-anak ibu ingat? Ya, 7 yakin? Enggak kurang? Apa aja itu yang 7? Panjang, masa, waktu, suhu, kecepatan, enggak? Kecepatan besaran apa? Turunan. Oke, lalu apa lagi sebelum tadi jumlah zat? Terus intensitas yang mana? Harus ya. Kalau selain dari 7 besaran pokok ini disebut dengan besaran apa? Turunan. Contohnya apa tadi? Kecepatan, terus volume dan lain-lain. Pokoknya selain 7 besaran pokok ya. Kenapa disebut besaran turunan? Karena diturunkan dari besaran pokok. Kalau besaran pokok ada nggak yang menurunkannya? Yang melahirkannya ada? Dia induknya ya. Anaknya adalah nanti besaran turunan. Oke, berarti anak-anak itu masih paham dengan materi minggu lalu, yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih terkait dengan besaran satuan. Jadi dia ada 3 macam besaran satuan. Temannya satu lagi namanya adalah dimensi. Pernah belajar dimensi di SMP? Enggak? Nah, berarti ini materi baru. Pernah dengar kata-kata dimensi? Contohnya apa? 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, kira-kira dimensi dalam kehidupan sehari-hari yang anak-anak ibu dengar tersebut sama nggak dengan dimensi dalam fisika? Nah, beda ya. Bagaimana bedanya? Belum tahu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama dan yang kedua itu sudah dilaksanakan pada pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu diharapkan anak-anak ibu bisa menganalisis dimensi dari sebuah besaran. Nah, seperti biasa, kalau belajar sama ibu, biar semuanya fokus, kita bergerak dulu biar semuanya fokus, biar semuanya fair. Jadi silakan berdiri di tempat duduknya. Kedengaran suaranya? Gak kedengaran? Kedengarannya suaranya.
badan kita dengan bergerak sebelum belajar. Oke, ulang. Kalau nggak gerak, ibu suruh sendiri. Oke, sudah fresh. Otaknya sudah fresh. Kita lagi 25 menit. Nah, cukup sampai di sini merefreshing otak dan badan kita. Kita lanjutkan minggu depan refreshingnya. Sekarang karena seharusnya sudah refresh, kita lanjut ke materi kita yang tadi. Tentang apa materi kita hari ini? Dimensi. Apa tujuan pembelajarannya? Oke, menganalisis dimensi ya. Oke, di papan di kampus sudah disediakan pengertian dimensi. Bisa dibaca bersama-sama apa itu dimensi. Coba baca bersama-sama apa itu dimensi. Apa itu dimensi? Cara suatu saran dengan menggunakan simbol tentang besaran pokok. Nah, dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol. Nanti simbolnya adalah, oke, tolong dibuka. Ibu ulangi, dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol. Ya, jadi nanti ada simbol untuk dimensi, itu ada kurung besar. Kurung besar seperti ini, simbol untuk dimensi.
bagaimana suatu besaran tersusun. Nah, misalkan volume nanti tersusun dari apa aja dia? Bisa kita tahu dari analisis dimensi. Atau kecepatan nanti tersusun dari apa aja? Nah, itu bisa kita tahu dari analisis dimensi. Ya, jadi intinya dimensi itu adalah menunjukkan bagaimana cara suatu besaran tersusun. Ya. Nah, untuk ketujuh besaran pokok itu dimensinya juga ada 7. Sama seperti besaran pokok yang anak-anak ibu wajib hafal dan pahami, dimensinya juga wajib dihafal dan dipahami. Nah, ini ada tabel yang pertama yaitu panjang. Panjang itu dimensinya adalah apa di sana? L. Kalau panjang bahasa Inggrisnya apa? Long. Huruf depannya apa? L. Nah, jadi dimensi untuk panjang itu adalah L. Yang kedua, dimensi untuk massa apa? Bahasa Inggrisnya massa apa? Mass. Nah, jadi huruf depannya M. Ingat, dimensi massa itu adalah huruf M besar. Yang ketiga, dimensi waktu. Nah, T besar. Ingat, dimensi itu harus disertai dengan kurung seperti ini. Yang keempat apa? Suhu. Yang keempat suhu. Suhu dimensinya apa? T. Dibaca apa itu? Theta ya. Nah, itu dibaca theta, itu bukan O. Kalau O seperti ini. Nah, itu theta. Yang kelima, dimensi kuat arus apa? Huruf besar I. Yang keenam, dimensi dari jumlah molekul. N, huruf besar lagi. Yang ketujuh, dimensi dari intensitas cahaya. Nah, jadi tidak hanya besaran pokok yang anak-anak itu wajib hafal dan pahami, tapi juga dimensinya. Jadi besaran pokok itu hafallah beserta satuannya, beserta alat ukurnya, dan beserta dimensinya. Sampai di sini paham? Tadi Ibu sebutkan bahwasanya dimensi itu menunjukkan bagaimana suatu besaran tersusun. Benar nggak? Nah, tadi Ibu sebutkan dimensi adalah menunjukkan bagaimana suatu besaran tersusun. Tapi kalau seperti ini dimensinya, ditunjukkan nggak ini bagaimana suatu besaran tersusun? Nah, dari yang satu-satu ini bisa nggak kita lihat bagaimana suatu besaran tersebut tersusun? Dimensi itu menunjukkan bagaimana suatu besaran tersusun. Nah, ini dia dimensi. Ditunjukkannya nggak ini bagaimana suatu besaran tersusun? Iya atau tidak? Iya. Iyanya dari mana? Misalkan panjang seperti itu, L itu apakah dia tersusun dari L itu? Untuk besaran pokok sesuai dengan pengertiannya dia berdiri sendiri. Besaran pokok itu tidak ada besaran lain yang menyusunnya. Makanya dimensinya juga berdiri sendiri. Dimensi besaran pokok juga berdiri sendiri, tidak tersusun dari besaran lain. Nah, nanti besaran turunan baru bisa kita tunjukkan dia terdiri dari besaran apa saja. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, oke, ini ada contoh soal tentukan dimensi dari volume ya, volume V. Apa soalnya? Tentukan dimensi dari volume. Mari kita jawab bersama-sama. Volume itu rumusnya apa? Panjang kali lebar Panjang kali
panjang. Besarnya panjang. Dimensinya apa kira-kira? Tadi panjang bahasa Inggrisnya long ya. Berarti dimensinya apa? L. Nah, dimensinya L. Kali lebar. Dimensinya apa kira-kira? L. Kali tinggi. Tinggi dimensinya apa? Dimensinya L ya. L, dimensi L kali L. Jadinya berapa? L pangkat 3. L pangkat 3. Jadi dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3. Nah, dimensi itu menunjukkan bagaimana suatu besaran tersusun. Nah, ini dia volume. Untuk mengetahui dimensi dari volume, kita jabarkan dulu. Dia tersusun dari besaran apa saja, yaitu besaran panjang, lebar, dan tinggi. Lebar dan tinggi termasuk nggak dia ke dalam 7 besaran pokok yang Ibu sebutkan? Nah, yang ada di sana panjang, tapi panjang satuannya meter. Lebar dan tinggi satuannya meter. Jadi kita patokan satuannya meter. Nah, jadi lebar dan tinggi juga termasuk ke dalam panjang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gaya. Ada yang tahu simbol gaya? Gaya disimbolkan dengan huruf F. Mari kita cari dimensi dari gaya. Gaya rumusnya apa kira-kira? Gaya sama dengan kecepatan dulu ya, kita ubah. Kita cari yang nomor 3 dulu. Kecepatan. Simbol dari kecepatan adalah V. Rumus kecepatan apa? Apa? Jarak atau perpindahan per waktu. Satuan dari perpindahan apa? Satuan dari perpindahan atau jarak apa? Kalau ada orang di sini, apa satuan dari perpindahan? Satuan dari jarak apa? Meter. Nah, kalau perpindahan satuannya meter juga, karena perpindahan juga menunjukkan jarak. Per waktu satuannya apa? Second. Perpindahan yang satuannya meter, dimensinya apa? Dimensi perpindahan L. Ya, L. Long, panjang, jarak. Per waktu, dimensi yang D. Jadi dari penjabaran ini didapatkan dimensi dari kecepatan adalah L per T. Nah, tapi T ini bisa nggak kita bawa ke atas? Kalau kita mau bawa T ke atas, kalau seandainya ada 1 per 10 pangkat 2, 10 pangkat min 2, kita mau bawa 10 pangkat min 2 ke atas, jadinya berapa? 10 pangkat 2. Kalau 1 per 5 pangkat min 6, kita mau bawa ini ke atas, jadi 5 pangkat 6. Oke, kalau 1 per 10 pangkat 1, kita mau bawa ke atas, jadi apa? 10 pangkat min 1. Nah, sekarang ini L, kita mau bawa T ini ke atas, jadinya bagaimana? T pangkat min 1. T pangkat min 1, karena T ini berarti sama dengan T pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi berapa? Jadi apa dimensi dari kecepatan? L T pangkat min 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Nah, kita lanjut. Oke, ini beberapa dimensi ya, beberapa dimensi dari besaran turunan. Nah, slide yang selanjutnya ada apa di sini? Fungsi dimensi. Ada berapa fungsi dimensi? Ya, yang pertama apa? Dengan adanya dimensi, kita bisa menganalisis kesetaraan atau kesamaan besaran. Sekian ya. Alhamdulillah berkah. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Halo. Hai. Halo. Kita kembali ke yang pertama. Fungsi dari besaran yang pertama adalah untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Jadi jika ada dua besaran yang sama dan setara, itu bisa kita analisis dengan dimensi. Yang kedua apa fungsi dimensi? Yang kedua apa fungsi dimensi? Menganalisis kebenaran. Ya, jadi misalkan ada suatu persamaan, misalkan kecepatan, persamaan kecepatan apa tadi? Jarak per waktu, F per T. Dengan dimensi kita bisa membuktikan persamaan ini benar atau tidak. Fungsi yang nomor 3 apa? Nah, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Ya, kalau ada konstanta bisa kita analisis dengan dimensi. Nah, ketiga ini nanti akan ada pembahasannya lebih lanjut. Akan ada contoh soalnya. Tapi yang mencari pembahasan lebih lanjutnya nanti adalah anak-anak ibu semua yang ada di sini, bukan ibu. Coba yang paling ujung tadi ibu ngomong apa? Siapa nanti yang akan mencari penjelasan lebih lanjut dari fungsi dimensi ini? Oke. Anak-anak ibu semua tentunya dalam kelompok yang nanti akan ibu bagikan. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Paham atau paham? Iya, pilihannya cuma 2 ya. Oke, kita dulu ya. Oke, coba cari dulu. Buat dulu. Mau masa jenis? Pernah belajar masa jenis di SMP? Pernah? Kalau tidak pernah, ditanya apa? Masa jenis itu disimbolkan dengan apa? Mana lagi? Masa jenis disimbolkan dengan rho. Ingat rumusnya apa? Masa jenis sama dengan massa per volume. Oke, pernah belajar ini di SMP? Massa jenis terus sama dengan massa per volume. Nah, sekarang coba tentukan apa dimensi dari massa jenis. Yang tahu boleh ke depan. Yang tahu boleh ke depan.
dibagi dengan volume. Dimensi volume tadi sudah kita dapatkan. Nah, yang itu ya, kita dapatkan yang itu. Sehingga dapat L pangkatnya 3. Ada yang mau ditanyakan? Oh, dari tadi itu terbuka. Oke, sesuai dengan instruksi Ibu tadi tentang fungsi dimensi ada berapa? 3. Nah, ketiga fungsi dimensi ini nanti yang akan menjelaskan lebih lanjutnya adalah anak-anak itu dalam kelompok. Jadi akan Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Silakan berhitung dari sana 1 sampai 6. 1, 2. Kelompok 2. Pegang dulu. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini. Ada yang dapat 2? Itu dapat 2. Ini yang 2. Putri. Ini milik kelompok 6. Oke, silakan baca. Hello. Di LDS atau lembar diskusi siswa yang sudah anak-anak Ibu pegang, silakan lihat di bagian tugas. Nah, silakan lihat di bagian tugas itu ada di bagian tugas itu ada 2 soal. 2 kelompok mendapatkan soal yang sama ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Jadi tugasnya sekarang adalah mengerjakan 2 soal tersebut dan boleh tentunya berdiskusi. Saat ini tugasnya kelompok boleh berdiskusi, tapi yang membuat tetap pribadi di buku catatan dan latihan masing-masing. Di buku catatan masing-masing ya. Oke, berarti diskusi boleh, silakan diskusi, tapi tugasnya mengerjakannya tetap pribadi. Soal nomor 1 untuk masing-masing kelompok, soal nomor 1 itu berkaitan dengan fungsi dimensi. Nah, silakan kerjakan soal tersebut dan kaitkan dengan fungsi dimensi yang 3 tadi. 1, 2 itu hanya fungsi dimensi yang pertama, 2, 3 dimensi yang kedua. Nah, soal yang nomor 2 itu adalah mencari dimensi seperti yang dilakukan oleh William tadi. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, silakan dikerjakan. 40 menit cukup. Ada punya buku? Punya buku ada? Di bukunya ada dimensinya nggak? Di bukunya ada dimensi? Kalau nggak ada, kalau yang nggak ada, boleh gunakan internet sebagai sumber diskusinya ya. Oke, silakan 10 menit. Jangan buka Instagram ya. Dapat dari ada nggak di sini? Ada kira-kira dari nomor ini bisa nggak kita kali
Misalkan P sama dengan S tambah ini. Kalau kita mau mencari S sama dengan apa? Kali silang. Kalau sama itu soal itu nggak penting, yang penting itu diketahui, ditanya dan dijawab ya. Nomor 1 ya. Dua mana dua? Tiga berarti tiga. 4 udah tadi ya. 5 udah. 6 ini. Teman-teman, saya coba untuk menjelaskan. Halo, hai. Coba lawannya. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil yang saya dapatin. Nah, yang pertama ini di sini soalnya itu bahwa kita disuruh menganalisis kebenaran suatu persamaan. Nah, jadi di sini disuruhnya buktikan persamaan dari soal ini. Yang pertama, S sama dengan VOT ditambah setengah dikali A kali B pangkat 2. Nah, jarak sama dengan satuannya adalah meter. Jadi meter sama dengan, nah VO ini sama dengan jarak. Jadi M per S jarak, V jarak, 0 kecepatan. Jadi M per second. Itu adalah kecepatan awal. Final adalah kecepatan awal. Jadi satuannya itu adalah M per S atau meter per second dikali T itu satuannya second. Jadi dikali S ditambah setengah, baru A itu adalah percepatan. Jadi satuannya itu adalah meter per second pangkat 2. Lalu T pangkat 2 itu adalah waktu. Jadi dikali second pangkat 2. Nah, meter ini dimensinya itu adalah L. Jadi di sini dituliskan L. Nah, M per S dituliskan L per T dikali T ditambah setengah dikali L per T pangkat 2 dikali T pangkat 2. Di sini T-nya bisa kita coret karena ada 2 nih. Jadi sama-sama dicoret karena dia juga sama. Terus T pangkat 2-nya juga ada 2, jadi kita bisa coret. Jadi di sini tinggal L ditambah setengah dikali L. Lalu ini, nah karena setengah itu dalam dimensi setengah itu adalah bilangan, jadi tidak ada dimensinya. Jadi kita bisa coret. Jadi tinggal L kali L. L tambah L. Jadi L sama dengan 2L karena dia ditambah. Nah, tadi bilangan itu tidak ada dimensinya, jadi kita bisa abaikan atau bisa kita coret. Jadi hasilnya L sama dengan L. Jadi rumus ini sama dia. Dia adalah persamaan yang sama. Oke, Teddy dulu berikan aplaus. Oke, silakan dulu.
keempat tadi. Dapatlah dimensi kiri L, dimensi kanan L. Sama nggak kira-kira dimensi kiri dan kanannya? Kalau sama dimensi ruas kiri dan kanan, berarti rumus ini adalah benar. Tercapailah, terjawablah fungsi dimensi yang nomor 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain sudah selesai? Oke, nanti boleh dilanjutkan diskusinya di rumah. Kita bahas lagi di minggu depan. Nah, sebelum kita tutup, ada yang bisa menyebutkan kembali apa itu pengertian dimensi? Kita simpulkan. Apa itu pengertian dimensi? Cara? Oke, ulang. Cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang. Oke. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran. Oke, dimensi itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan bagaimana? Dimensi menunjukkan bagaimana suatu besaran tersusun. Ada berapa jenis dimensi tadi? Oke, kita simpulkan ada berapa buah dimensi? Dimensi ada berapa buah? Ada 7 besaran pokok, berarti dimensinya ada berapa? 7. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak berarti good job untuk kelompok 4 karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya kelompok lain kita lihat di pertemuan berikutnya. Sampai di sini nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Setelah ini belajar dengan Bu Sugi. Silakan nanti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Nah, jadi perkenalkan saya Riki Putra, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Batam. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan guru yang sudah saya observasi di kelas, yaitu Bu Aulia, dan di sini diamati oleh pengajar praktik saya, yaitu Bu Rojila. Baik ya, jadi Bu Aulia, jadi tujuan kita hari ini itu adalah untuk melakukan refleksi ya dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin di kelas. Jadi kita akan coba melakukan refleksi, mendapat rencana tindak lanjutnya setelah pembelajaran itu, gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Aulia setelah pembelajaran kemarin itu selesai? Yang pasti lega karena telah selesai melaksanakan tanggung jawabnya. Lega. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu, ada nggak yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya? Ada. Dari pengamatan saya, ada sebagian besar siswa yang semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, khususnya saat diskusi per kelompok. Jadi anak-anak sudah terlihat antusias, semangat ya. Ya, dan pada saat pembelajaran ya, mereka aktif juga ya. sudah bekerja sama antar kelompoknya itu. Nah, jadi dari pengamatan itu, nah kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu dari skala 1 sampai 10 itu nilainya berapa Bu? Kalau saya pribadi menilai, saya nilai 8,5 kalau dari 1 sampai 10. Nilai 8,5 ya. Iya. Jadi dibilang sempurna belum ya. Belum. Jadi masih ada mungkin hal-hal yang bisa ditingkatkan ya. Ya. Kalau bilang tidak berhasil, enggak
juga ya. Iya. Nah, dari nilai 8,5 ini kan itu ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan Ibu Nolia ya. Apa hal-hal yang bisa kita tingkatkan? Hal-hal yang bisa ditingkatkan selain banyak anak yang semangat dalam proses pembelajaran itu, saya juga melihat ada beberapa anak yang kurang fokus seperti melamun atau ngobrol. Jadi saya ingin meningkatkan biar anak-anak tersebut fokusnya bisa lebih bagus dalam pembelajaran. Jadi meskipun sudah semangat antusias tapi ada satu orang yang masih kurang fokus melamun ya. Nah, apa rencananya memperbaiki hal ini? Rencananya mungkin dengan memberikan treatment khusus seperti bimbingan individual kepada beberapa orang siswa tersebut. Mungkin bisa bicara dari hati-hati, kamu kan mau belajar apa yang kamu pikirkan, semacam sharing gitu. Jadi itu rencananya ya. Ya. Nah, kapan ini akan dilakukan? Yang pasti setelah pembelajaran berakhir. Nanti di pembelajaran berikutnya ya. Ya, di pembelajaran berikutnya jika ini mungkin masih terlihat terus lama-lama gitu ya. Mungkin nanti akan dapat pembelajaran kedua ya. Nah, dari hal-hal yang saya utarakan tadi, apa kemungkinan yang pastinya satu, untuk anak-anak tersebut saya mau karena kebanyakan tuh kan anak itu yang duduk di belakang, jadi mungkin saya akan rotasi dengan mungkin jadi di depan. Nah, yang kedua ya ada prosesnya untuk treatment bimbingan individu itu pasti ada prosesnya 1 kali atau 2 kali. Kalau belum bisa juga ya mungkin akan saya koordinasikan juga dengan wali kelasnya, mungkin apakah ini dengan saya aja anak ini atau dengan yang lain juga seperti itu. Mungkin saya minta bantuan wali kelas juga. Jadi ada kolaborasi ya, jadi dari guru-guru yang mengajar di kelas tersebut termasuk wali kelasnya juga ya. Baik Bu ya, mungkin untuk sesi diskusi kita kali ini sampai sini dulu ya. Terima kasih Bu ya sudah memperhatikan sekali lagi ya. Sebenarnya ya nanti kita ngobrol lagi ya, bagaimana kelanjutannya setelah tindak lanjutnya tadi ya. Terima kasih Bu ya. Cukup. Terima kasih. Kalau begitu kegiatan pasca observasi hari ini sudah selesai dan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.